cuma karena nggak mau sabar kan? Coba saya mau nanya, kalau Bapak Ibu sudah sabar, bermasalah nggak ketika menjadi masalah? Nah, orang bermasalah itu kenapa? Ya sudah salah sendiri. Tapi sabar itu berat. Berat tidak berat, tetap dipaksa Allah harus sabar kan? Ayo pilih dengan kesadaran atau karena paksaan. Ya sudah, kenapa bilang berat? Ibu tahu waktu kecil kalau minum obat itu dipaksa atau kesadaran? Kalau sudah dewasa begini? Nah, Bapak Ibu itu anak kecil atau dewasa? Oke, sabar itu yang benar dipaksa atau kesadaran? Selama ini Ibu sabar itu dipaksa atau kesadaran? Ibu itu anak kecil atau dewasa? Saya bolak balik pikirannya sekarang. Loh, karena ternyata yang membuat masalah itu kan Bapak Ibu sendiri. Allah berjanji kok ujian sesuai kemampuan. Setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Nanti juga Allah yang tolong. Allah juga ngasih petunjuk. Nah kan enak, Bapak Ibu tinggal menjalani aja dengan keyakinan. Kalau ditanya beriman, tapi pusing kan saya bingung ini. Padahal di Al-Quran tuh golongan tuh beriman dan kafir kan. Tapi kalau dibilang kafir nggak mau. Tapi pas menjalani pusing. Nah, terus Bapak Ibu posisinya yang mana? Tengah-tengah. Surga dan neraka enggak? Oh, enggak jelas tuh lagi. Lo ayolah Bapak Ibu sekarang, nggak usah terlalu banyak bertele-tele. Pokoknya sekarang gini aja. Kalau Bapak Ibu masalah Bapak Ibu belum selesai, cek aja imannya seperti apa, sabarnya seperti apa, sholatnya seperti apa, kan begitu ya? Atau saya menanya, Bapak Ibu beriman nggak? Berarti pas menjalani masalah dari awal sampai akhir, harusnya penuh keyakinan atau pusing? Nah itu yang Allah tunggu. Seyakin apa Bapak Ibu, tetap Allah akan membimbing Bapak dan Ibu. Emang begitu sebenarnya. Jadi bukan pada titik letak masalahnya Bapak Ibu. Karena masalah itu selesai satu datang kedua. Bahkan sebelum selesai kadang-kadang datang lagi ya. Jadi bukan pada masalah yang dipusingkan. Seyakin apa Bapak Ibu itu benar-benar ketika punya masalah itu Allah pasti menolong. Itu aja sebenarnya. Kalau sudah yakin berarti kan tinggal dijalani sampai pembuktian kan gitu kan. Ketika nanti terbukti berarti semakin yakin. Berarti ketika ada masalah yang lain, ya sama aja solusinya yang Allah yang menyelesaikan. Jadi saya mau nanya, harusnya manusia itu hidupnya bahagia atau menderita? Itu berarti kalau menderita itu salah atau benar? Nah selama ini Bapak Ibu salah atau benar? Sudah salah ini tolong Allah lagi. Ngerti? Jadi Al-Quran itu punya kekuatan. Petunjuk Allah ridho silahkan pakai supaya Bapak Ibu tidak menderita hidupnya. Kan begitu kan? 20 ayat 2. Masa bertahun-tahun menderita terus Bu? 20 ayat 2. Surat 20 ayat 2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita menderita atau susah? Supaya kita bahagia atau susah? Bahagia. Ibu sudah bahagia? Alhamdulillah apa ini? Bahagia. Baik, kalau gitu saya mau nanya. Bahagia adalah Loh katanya sudah bahagia. Jadi saya mau nanya, Bapak Ibu tuh coba, benar nggak Bapak Ibu tuh tujuannya bahagia di dunia akhirat? Ada yang lain? Baik, saya mau nanya definisi bahagia. Bahagia iya apa? Definisi bahagia sederhana, warung Padang. Iya definisinya dulu. Kalau itu kan proses. Maksud saya tuh Bapak Ibu kan ingin bahagia. Ini saya tanya dong definisinya, jangan-jangan Bapak Ibu juga nggak ngerti definisi bahagia. Bahagia adalah Mas, bahagia kan Bapak Ibu ingin bahagia. Loh saya mau nanya definisi bahagia adalah ya itu kan hasil. Enggak, definisi bahagia loh Bapak Ibu nggak paham? Loh saya coba
bahagia? Loh kalau Bapak Ibu nggak ngerti bahagia itu apa, kira-kira bisa bahagia nggak logikanya? Nah, bahagia aja nggak ngerti? Loh coba saya mau nanya, definisi bahagia adalah, ayo, apa Pak? Lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah, ayo. Apa yang diinginkan? Terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi? Ini nggak ada yang paham. Loh terus Bapak Ibu selama ini nyari bahagia apa pikirannya? Pantesan pakai item berkabung ya sekarang. Nah, inilah Bapak Ibu, nggak apa-apa. Memang saya sengaja pancing ini, karena ternyata saya keliling di kota manapun, kalau ditanya ingin bahagia ingin, tapi ketika ditanya, ayo hakikat bahagia itu apa? Bingung Bu. Dan terus bagaimana bahagia kalau Bapak Ibu juga nggak ngerti bahagia itu apa? Baik, saya jelaskan ya. Bahagia itu apa sih? Itu loh, Bapak Ibu tiap hari minta. Waktu di Al-Fatihah ayat 6 dan 7, tunjukilah kami jalan. Oh, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kamu minta jalan yang lurus? Yaitu jalan yang engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu, definisi bahagia itu adalah ketika kita di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum lurus. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi kalau orang tidak memahami ini, dia akan terjebak bukan kebahagiaan, tapi kesenangan. Kalau kesenangan munculnya dari hawa nafsu, kalau kebahagiaan munculnya dari qalbu. Karena kebahagiaan itu pemberian dari Allah setelah kita di jalan yang lurus. Jadi menurut Al-Fatihah, bahagia itu diproses atau dihasil? Menurut Al-Fatihah. Menurut surat Al-Fatihah, bahagia itu diproses atau dihasil? Proses. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika Bapak Ibu di jalan yang lurus, Allah turunkan kebahagiaan. Jadi mau masalah selesai, belum selesai, doa belum dikabulkan, ataupun sudah dikabulkan, masalahnya mau selesai tidak selesai, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus, pasti tetap bahagia. Jadi kalau pikiran Bapak Ibu sekarang, Ustadz kalau masalah saya selesai saya bahagia, salah. Karena bahagia itu mau selesai tidak selesai, kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus pasti bahagia. Loh baru tahu bahagia itu? Dan terus selama ini Bapak Ibu sholat ngapain? Minta kepada Allah di jalan yang lurus. Cuma minta aja. Jadi orang bahagia itu ketika di jalan yang lurus. Nah saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah, ketika Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus, berarti saat menjalani masalah itu sabar atau marah-marah? Nah, ketika Bapak Ibu sabar dengan benar, Allah turunkan kebahagiaan meskipun masalahnya belum selesai. Tapi kalau kita di jalan yang lurus, kira-kira masalahnya selesai nggak nantinya? Kenapa selesai? Karena Allah janji bahwa ketika Bapak Ibu di jalan yang lurus diberikan petunjuk, maka masalahnya terselesaikan. Jadi yang terpenting itu di jalan yang lurusnya atau selesai masalahnya? Nah, itu baru tahu. Jadi orang menderita itu kira-kira sudah lurus atau belum? Meskipun dia merasa sudah sholat, sudah ngaji, tapi kalau tidak di jalan yang lurus, pasti tidak akan bahagia. Nah, sekarang saya mau nanya, jalan yang lurus itu apa? Iya itu lanjutannya. Hah? Iya itu lanjutannya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang pemberian anugerah nikmat kan? Nah, iya maksudnya tuh detailnya tuh jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus adalah kalau takwa? Ya udah 98 ayat 5, jalan yang lurus.
Nah ini yang mau saya bahas, biar Bapak Ibu tidak terjebak dengan materialistis ya. Surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 5. Apa itu jalan yang lurus? Surat 98 ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Terus? Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik, yang jadi jalan yang lurus, agama yang lurus itu apa? Ikhlas. Nah ini kan temanya ikhlas kan. Jadi Bapak Ibu, jalan yang lurus itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Hah? Tidak mengharapkan. Baik, ada lagi, coba ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Boleh nggak yang lain niatnya? Tidak boleh. Berarti Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu dilakukan harus karena Allah atau boleh karena yang lain? Baik. Kalau Bapak Ibu melakukan semuanya hanya karena Allah, kira-kira ada masalah atau tidak? Nah, berarti Bapak Ibu selama ini ada masalah itu karena apa? Karena ada niat yang lain. Sering begitu? Kenapa begitu? Baik, saya ulang, jalan yang lurus itu apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan niatnya hanya karena Allah. Titik atau koma? Sudah selesai. Bapak Ibu ngasih kepada orang karena Allah atau karena kasihan? Terus orang yang dikasih ngomongnya di belakang, Bapak Ibu tersinggung nggak? Oke, ayo perbaiki dulu hatinya sebelum bicara yang lain, sebelum melakukan kegiatan apapun, luruskan hatinya dulu. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu melakukan segala sesuatu secara tidak sadar bukan karena Allah, akhirnya tidak di jalan yang lurus, akhirnya tidak bahagia dalam menjalani kehidupan. Kan itu rumusnya. Selama Bapak Ibu bukan karena Allah, jangan harap Bapak Ibu akan bahagia. Selama bukan karena Allah. Padahal saya mau nanya, saya mau bertanya ya, hidup kita itu sebenarnya yang menginginkan kita hidup itu siapa? Allah. Kan kita nggak minta kan? Dunia dan isinya milik siapa? Hidup kita yang menginginkan Allah. Dunia dan isinya pun milik Allah. Kira-kira wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar? Nah, berarti ikhlas itu wajar atau sulit? Berarti kalau Bapak Ibu nggak mau ikhlas, berarti Bapak Ibu kurang ajar. Ayo, sering nggak kita melakukan tidak ikhlas? Ketika Bapak Ibu tidak melakukan dengan ikhlas, apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu tidak melakukan dengan ikhlas, apa yang terjadi? Ya, itu kan efek dari Bapak Ibu tidak ikhlas kan? Tapi kenapa? Kenapa Bapak Ibu wajib ikhlas? Surat 7 ayat 16-17. Surat 7 16-17. Surat 7 ayat 16 dan 17. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Mereka itu siapa? Sekali lagi baik, sekali lagi. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi target iblis itu cuma satu. Yang penting Bapak Ibu menjalani kehidupan, jangan di jalan yang lurus, jangan ikhlas. Ketika Bapak Ibu tidak ikhlas, iblis masuk. Jadi mereka tuh targetnya yang penting Bapak Ibu jangan di jalan yang lurus. Kenapa targetnya jangan di jalan yang lurus? Bukan misalnya menggoda nggak sholat, kalau nggak sholat itu setan lah yang menggoda. Ini iblis, dia akan fokus bagaimana supaya Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus kan begitu kan?
Kenapa target iblis Bapak Ibu dibuat supaya tidak dijalankan lurus? Karena ketika Bapak Ibu tidak jalan yang lurus pasti tidak bahagia. Ketika tidak bahagia, ujung-ujungnya putus asa. Ketika ujungnya putus asa, pasti bunuh diri. Jadi iblis itu sederhana menggodanya, nggak banyak macam. Yang penting dia niatnya jangan lurus. Padahal menurut kita orang kecewa itu manusiawi atau sudah dikuasai iblis? Biasanya. Itu kan Bapak Ibu selalu ada digoda iblis. Coba sekali lagi Pak Eko, surat 7, 16, 17. Perhatikan. Surat 7 ayat 16 dan 17. Ya. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya. Kenapa dihalangi dari jalan yang lurus? Agar Bapak Ibu tidak bahagia saat menjalani masalah. Kan begitu sebenarnya. Kita lihat, terus ketika kita tidak lurus, apa sih cirinya, indikasinya? Ayat 17-nya. Ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus? Tidak bersyukur itu sama dengan mengeluh, betul atau tidak? Padahal secara umum saya mau nanya, menurut Bapak Ibu mengeluh itu manusiawi atau kurang ajar? Enggak, secara umum. Padahal berarti Bapak Ibu mengeluh itu berarti sama dengan kurang? Sering nggak mengeluh? Kenapa mengeluh? Temannya setan, Pak. Karena bukan karena Allah. Ketika orang mengeluh, saya ambil kesimpulan pasti bukan karena Allah. Karena kalau karena Allah, sekecil apapun yang Bapak Ibu keluarkan pasti diberikan pahala oleh Allah dan tidak ada yang rugi. Yang penting makanya target iblis itu setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan, yang penting jangan karena Allah. Karena kalau karena Allah kan dapat pahala. Kalau bukan karena Allah kan sia-sia. Berarti saya balik saja. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, sia-sialah di dalam menjalani hidup. Meskipun sholat, meskipun ngaji, meskipun melakukan kebaikan, kalau itu tidak dilakukan karena Allah, sia-sialah Bapak Ibu dalam menjalani hidup. Dan iblis tahu ayat ini. Makanya dia kejar, oh yang penting jangan ikhlas saja. Ustadz saya itu udah ikhlas, tapi enggak. Ikhlas tuh nggak ada tapi. Ikhlas ya ikhlas saja. Karena Allah ya karena Allah saja. Sulit Ustadz, iblis. Bahkan iblis mau menunggunya di situ. Jadi semua permasalahan orang muncul Bapak Ibu itu diawali pasti dia bukan karena Allah. Itu aja sebenarnya. Maka tadi cirinya orang tidak di jalan yang lurus apa Pak Bu tadi? Mengeluh. Benar nggak? Tidak bersyukur. Bapak Ibu tahu nggak konsekuensinya ketika tidak bersyukur itu apa? 14 ayat 7. Baik, kita nanti mulai sekarang ya. 14 ayat 7, silakan. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Ya. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi ketika Bapak Ibu tidak di jalan yang lurus, akhirnya Bapak Ibu mengeluh, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu akan masuk ke golongan orang-orang yang akan diazab. Berarti pasti dadanya semakin sempit, keyakinannya semakin kurang, putus asa, akhirnya stres, bingung, jalan-jalan di tengah jalan. Itu polanya tuh begitu Bapak Ibu. Yang penting iblis tuh, misalnya ini jalan yang lurus ya. Yang penting iblis tuh geser aja 0,1. 0,1, tapi kan kalau ditarik ke sana makin jauh. Ciri yang paling gampang apa? Kamu sholat, tapi yang penting jangan khusyuk. Buat aja jalan-jalan. Akhirnya dengan sholat yang Bapak Ibu lakukan ya seakan-akan baik-baik saja kan? Kan padahal jalan-jalan pikirannya. Itu hal yang paling sering yang kita tidak sadari. Atau yaitu mengeluh manusiawi. Betul? Sabar ada batasnya. Kan itu tuh sebenarnya jebakan-jebakan yang Bapak Ibu tidak sadari.
Baik, ini cukup nggak? Kalau nggak, agak maju lagi. Apa? Oke, paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi mari sekarang kita luruskan, kita masuk teorinya ya. Diagramnya, tulisannya diagramnya ikhlas. Nanti di pertengahan atau saya pokoknya di session apapun, silakan Bapak Ibu nanti tanya kepada saya. Kalau misalnya ada hal yang kurang jelas ya, jadi jangan dibawa nanti mikir gitu ya, jangan ya. Oke, baik, bisa kita mulai ya. Oke, kita masuk materinya ikhlas ya. Tadi saya ulang, ikhlas itu apa Bapak Ibu? Melakukan segala sesuatu yang diniatkan hanya menjalankan perintah Allah. Titik ya, gak ada komanya ya. Nah, sebelum ke sana, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih Bapak Ibu kita tuh harus ikhlas, Bapak dan Ibu? Satu tadi loh, kenapa kita harus ikhlas? Supaya tidak digoda. Nah, atau saya mau bertanya gini, sebenarnya yang berat itu masalahnya atau godaan setannya sebenarnya? Berarti kalau Bapak Ibu merasa berat itu sebenarnya Bapak Ibu itu ikhlas atau tidak? Tidak. Jadi orang merasa berat ketika punya masalah, itu tuh bukan masalahnya Pak, karena masalah itu sesuai kemampuan. Allah janji akan menolong setiap permasalahan. Jadi yang berat itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi karena Bapak Ibu digoda oleh setannya. Kenapa Bapak Ibu digoda oleh setan? Karena tidak ikhlas. Kalau sudah ikhlas itu pasti ringan-ringan saja kok. Ya. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya bukan berat di masalahnya. Karena Bapak Ibu tidak ikhlas artinya dikuasai setan, akhirnya merasa berat. Kan itu aja sebenarnya. Ngerti Bapak Ibu? Jadi yang membuat berat itu sebenarnya masalahnya atau setannya? Setannya. Bapak Ibu sadar nggak ini sih selama ini dikuasai setan atau digoda setan? Sadar atau tidak? Tidak, merasa berat. Benar nggak? Makanya ketika Bapak Ibu misalnya punya masalah pada titik tertentu, terus Bapak Ibu ikhlaskan, pasti plong, pasti jadi ringan. Sering nggak? Pernah nggak punya masalah, sudah pusing, sudah mentok, akhirnya udah ya Allah terserah kok saya ikhlas saja, pasti jadi ringan. Nah itu maksudnya, Allah tuh tunggu begitu. Jadi pas ada masalah ya Ibu begitu lagi aja, kenapa kok nggak di copy paste? Bukan sama aja sebenarnya. Kan semua masalah itu kan tetap Allah yang menolong kan. Maksudnya itu Allah pas ngasih masalah itu Bapak Ibu fokus jadi ikhlasnya. Nanti godanya Allah hilangkan atau Allah jaga biar Bapak Ibu tidak digoda lagi. Ngerti Bapak ini? Jadi masalah itu yang berat itu bukan masalahnya, tapi karena Bapak Ibu digoda oleh setan gara-gara tidak ikhlas. Orang sakit hati itu ikhlas atau tidak? Saya ikhlas itu tapi saya sakit hati enggak. Sering begitu alasannya? Ya jadi tidak ada alasan. Kalau Bapak Ibu ikhlas itu ya plong-plong saja hatinya. Jadi cirinya orang ikhlas apa? Hatinya plong. Ngerti? Ringan di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Saya buka ayatnya 29 ayat 65. Nanti Bapak Ibu akan, oh ya sudahlah kalau begitu mendingan ikhlas saja. 29 ayat 65. Kenapa kita harus ikhlas? Silakan Pak. Surat 29 ayat 65. Ya. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Oke, jadi ada satu golongan berdoa di tengah lautan kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas. Terus dikabulkan nggak coba? Ya, silakan. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai darat. Kenapa dikabulkan Bapak Ibu? Nah, jadi salah satu pentingnya kita ikhlas itu salah satunya apa? Doanya dikabulkan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu doanya belum dikabulkan. Itu udah mulai bisa jawab ya. Kalau misalnya Ibu bilang lagi, kenapa ya Ustaz saya sudah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabulkan? Itu orang ikhlas bukan? Makin nggak dikabulkan. Jadi Bapak Ibu tuh doa tuh supaya dikabulkan atau supaya jadi ikhlas? Coba jawabnya dengan kenyataan. Bapak Ibu tuh doa kepada Allah tuh biasanya niatnya supaya dikabulkan atau supaya jadi ikhlas? Kira-kira kalau ingin dikabulkan jadi ikhlas ya? Tidak. Berarti tujuan kita
doa itu supaya jadi ikhlas atau supaya dikabulkan? Ikhlas dulu baru dikabulkan atau dikabulkan dulu baru ikhlas? Jadi Bapak Ibu niat doa itu supaya jadi ikhlas atau supaya dikabulkan? Jadi ikhlas saja. Kalau sudah ikhlas pasti dikabulkan. Itu gak usah dipikirkan. Loh kan tadi ikhlas itu kan hanya karena Allah, bukan karena dikabulkan. Loh, jadi selama ini Ibu doanya supaya apa niatnya? Kabulkan. Maksudnya tuh Ibu doa belajar ikhlas saat berdoa itu, ya Allah, saya ingin masalah saya selesai. Sudah. Ibu yakin apapun nanti pasti Allah akan mengabulkan. Maka ketika Ibu plong titik nggak pakai koma, baru Allah kabulkan. Loh, jadi selama ini Ibu niatnya doa dikabulkan? Ya. Nah, emang bisa Ibu maksa Allah untuk mengabulkan? Pantesan ini kayaknya. Lo Bapak Ibu berdoa itu niatkan, ya Allah, saya berdoa hanya menjalankan perintah-Mu. Udah, ya Allah, tolong saya, anak saya mau masuk apa, keluarga saya mau umroh, suami saya, tolong saya, titik. Ketika Ibu tulus dalam hati Bapak Ibu, benar-benar ikhlaskan Allah, pasti Allah kabulkan. Jadi Ibu disuruh Allah berdoa itu biar ikhlasnya semakin meningkat. Mau dikabulkan tidak dikabulkan, karena orang ikhlas itu nggak mikir hasil apapun, tetap berdoa. Loh, jadi selama ini nggak begitu Bapak Ibu? Loh, kenapa nggak begitu? Kan Ibu sudah dewasa semua ini. Dewasa apa tua, Kak? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya apapun yang Bapak Ibu lakukan harus karena Allah. Kalau Bapak Ibu tidak karena Allah, setan masih masuk. Ini hati-hati di sini. Oke, sekarang kita lihat kotak A, ya. Di situ di kotak A bahwa manusia itu pasti akan diapa, Bu? Kayak gini, kita mulai saja dari surat 21 ayat 25, ya. Kita lihat surat 21 ayat 25. Surat 21 ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Baik, Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi Allah itu siapa? Allah itu siapa? Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi pertanyaan yang kedua, berarti ada yang disembah, ada yang menyembah, betul? Posisi kita sebagai apa? Menyembah. Yang disembah? Baik. Pertanyaannya, kalau Allah ingin tahu bahwa manusia itu menyembah Allah dengan benar kepada Allah, berarti Allah harus ngapain supaya ingin tahu manusia itu benar-benar menyembah Allah atau tidak menyembah Allah? Memberikan? Baik, 76 ayat 2, ya. Kita lihat polanya nanti. 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Baik, Allah akan memberikan ujian kepada kita. Terus? Dengan perintah dan larangan. Nah, kenapa Allah memberikan ujian itu? Targetnya perintah dan larangan, Bu. Berarti Allah tuh ingin tahu apa tentang kita? Siapa yang menjalankan perintahnya dan menjauhi? Jadi goalnya Allah ingin tahu apa? Ketaatan kita kepada Allah. Jadi tujuan Allah memberikan masalah itu agar Bapak Ibu menyelesaikan, atau supaya Allah Bapak Ibu menjadi taat? Bapak Ibu ketika dikasih masalah, Bapak Ibu itu fokus menjadi taat atau ingin menyelesaikan?
saya ulang lagi. Kan Allah ingin tahu mana hambanya yang taat atau tidak taat. Di surat 76 ayat 2 berarti Allah akan memberikan ujian, betul? Makanya dengan perintah dan larangan. Jadi tujuan Allah ngasih ujian itu agar Allah tahu mana yang taat tidak taat, atau Bapak Ibu malah fokus untuk menyelesaikan ujiannya. Nah, ketika Bapak Ibu taat atau ketika Bapak Ibu takwa, dikasih jalan keluar nggak? Nah, berarti penyelesaian perlu dipikirkan nggak? Nah, selama ini Bapak Ibu kalau dikasih ujian, fokus menjadi taat atau berpikir bagaimana jalan keluarnya? Hah? Salah. Sudah berapa lama? Coba 65 ayat 2. Nggak, biar mengerti dulu. 65 ayat 2. Bawahnya siapa itu? Barang siapa? Oke, nah di sini kan di bawahnya ada. Surat 65 ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Baik, jadi jalan keluar itu karena ikhtiar kita atau karena ketaatan kita? Berarti kalau Bapak Ibu ingin termasuk kategori taat, berarti ketika Allah ngasih masalah itu langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Kenyataannya ketika dikasih masalah itu tuh langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Loh, kan Allah janji kalau Bapak Ibu taat, Allah memberikan jalan keluar. Loh, kenapa sih Bapak Ibu nggak mengikuti Al-Quran? Bukan. Maksud saya itu kenapa sih selama ini Bapak Ibu ketika ada masalah tuh nggak mengikuti Al-Qurannya? Kan tujuan Allah ngasih ujian supaya Allah ingin tahu mana yang taat atau tidak taat. Kan tujuannya itu, pikiran Allah. Ketika taat, Allah kasih jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu pas dikasih ujian malah pusing mikirin jalan keluar? Kira-kira selama ini sama nggak dengan keinginan Allah? Tidak. Terus sudah dari dulu lagi. Jadi selama ini kalau dikasih masalah tuh mikirin jalan keluar. Disuruh siapa? Hah? Kenapa begitu pemikirannya? Kan ini Allah janji tadi di surat 65 ayat 2. Barang siapa yang taat, bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu bukan karena ikhtiar kita. Jalan keluar itu karena kita taat kepada Allah, baru Allah ngasih jalan keluar. Atau saya mau bertanya, untuk taat itu sulit atau mudah sih, Bu? Mudah. Coba saya mau bertanya nih, ya. Ibu saya jujur ya. Pas ibu dikasih masalah, ibu tuh biasanya langsung menerima atau mikir-mikir dulu? Nah, ini saya mau bertanya, yang dipikirkan tuh apa? Ayo. Hah? Penyelesaiannya? Loh, toh penyelesaian nanti datang dari siapa? Lalu si ibu mikirin apa? Kan ini aneh, ini bingung ini. Kan ibu tahu nanti barang siapa bertakwa atau taat kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu urusan siapa? Allah. Berarti urusan kita cuma taat kan? Nah, saya mau nanya, taat, ibu mikirin apa? Untuk jadi taat itu mikirin apa? Dulu masih sok tahu, Tat. Dulu masih sok tahu. Nah, loh, ibu bapak tahu nggak tugas kita di dunia itu disuruh Allah cuma apa? Nah, tahu cuma taat atau ngatur segala urusan? Baik, kita lihat ayatnya ya, 10 ayat 31.
harus lama itu belakang. Nanti ngaji lagi ya kalau saya kesini ya. Surah 10 Yunus ayat 31. Perhatikan, tugas kita itu cuma apa? Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Terus? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Terus? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Terus? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Siapa yang mengatur segala urusan? Yang benar. Terus? Maka mereka akan menjawab, Allah. Terus tugas kita apa? Lanjut. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi tugas kita apa? Tugas Allah mengatur. Selama ini tugas ibu apa? Pantesan pusing sendiri. Jadi luruskan ya cara berpikirnya ya. Jadi ternyata keinginan Allah memberikan ujian itu hanya supaya Bapak Ibu taat ya dalam menjalani proses ujian itu. Jadi ibu tuh menjalani masalah nanti taat aja. Misalnya belum sesuai, baik ya Allah saya terima. Belum selesai, silakan ya Allah. Terus aja jalani. Sampai apa? Nanti pasti Allah memberikan jalan keluar. Jadi tugasnya itu ada kejadian terima jalani. Sakit tetap ke dokter tapi dalam rangka meningkatkan ketaatan. Ikhtiar melunasi hutang dalam rangka meningkatkan ketaatan. Nanti pasti Allah ngasih jalan keluar. Makanya Al-Quran itu bukti yang nyata. Tolong buktikan. Semakin taat, betul nggak? Nanti Allah semakin memberikan jalan keluar dengan cepat. Nah, kira-kira kalau ingin taat, yang paling mudah kalau ingin taat itu tuh mikir atau tidak mikir? Nah, lebih gampang mana? Mikir atau tidak mikir? Sekarang pilih yang mikir. Ya, terima jalan. Terima jalannya dengan niat hanya menjalankan perintah Allah. Saya taat kepada Allah. Sakit tetap ke dokter. Usaha tetap maksimal. Tapi dalam rangka mewujudkan ketaatan. Misalnya nggak pas nanti nggak apa-apa. Coba saya mau nanya. Kira-kira kalau Allah ingin tahu Bapak Ibu itu taat tidak taat, harus ngasih kejadian yang sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai? Tidak sesuai. Ah, berarti yang tidak sesuai itu sebagai masalah atau sebagai sarana ketaatan? Berarti itu fokusnya ke masalahnya atau ke ketaatannya? Selesai. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Ayo, sebelum saya kupas ini, silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, bagus. Nah, baik. Coba saya mau bertanya ya. Silakan Ibu jawab ya dengan pemahaman Ibu sekarang ya. Kita disuruh ikhtiar itu untuk merubah keadaan atau untuk merubah diri kita menjadi taat. Baik, saya buka ayatnya ya, surat 8 ayat 53. Nah di sini dia ikhtiar banyak yang salah ya. Bukan merubah keadaan, Bu. Surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Baik, jadi yang merubah nikmat atau keadaan itu siapa? Allah. Tapi dasarnya apa? Terus? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita disuruh merubah keadaan atau diri kita sendiri? Terus kenapa jadi merubah keadaan? Loh kan ayatnya aja disuruh merubah diri kita sendiri. Dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang tidak sabar menjadi sabar, dari yang tidak yakin menjadi. Jadi kita tuh disuruh merubah keadaan atau disuruh merubah diri sendiri? Ayo, lebih mudah merubah keadaan atau diri sendiri? Lalu selama pengen merubah keadaan? Ketika ibu
sudah jadi sabar, ketika ibu sudah jadi ikhlas, ketika ibu sudah jadi taat, barulah Allah merubah keadaannya. Bukan bapak ibu merubah keadaan. Bapak ibu merubah keadaan itu disuruh siapa? Setan lah. Loh, ini kayaknya salah ya semua ya. Contoh gini. Anak nakal. Ketika anak nakal, ibu tuh ingin merubah anak atau merubah diri ibu jadi sabar, baru nanti Allah merubah anaknya. Enggak. Ketika anak nakal, ibu tuh ingin merubah anak atau merubah diri ibu jadi sabar, dan nanti barulah Allah merubah anaknya. Enggak jujur, ibu biasanya ingin apa? Disuruh. Wah, kacau semua ini kalau berpikirnya ini. Loh, kan kita disuruh merubah diri. Misalnya, mohon maaf ya, masalah suami, masalah istri, kita rubah diri kita jadi ikhlas, maka doa orang ikhlas dikabulkan, maka baru suami berubah berdasarkan keikhlasan kita. Bukan ibu merubah suami, bukan bapak merubah istri. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan. Tahu ayat ini, hadis ini tahu? Nah, terus kenapa ingin merubah suami, ingin merubah istri? Ngerti bu? Hakikat ikhtiar tahu? Jadi Allah menyuruh ikhtiar itu merubah diri kita, bukan merubah keadaan. Karena tetap keadaan nanti Allah yang merubah berdasarkan pertolongannya. Jadi bapak ibu disuruh ikhtiar di dalam usaha. Pada masalah ujian yang bapak ibu hadapi itu, merubah diri ibu jadi ikhlas, jadi sabar, nanti barulah Allah tolong. Kenapa jadi bapak ibu ingin merubah keadaan? Halo, jelas ini? Paham gak ini? Jadi selama ini bertahun-tahun salah. Baik, kita lihat sekarang. Jadi Allah itu memberi masalah tujuannya apa bu? Ketaatan. Makanya di surat 10 ayat 107, silakan. Makanya di surat 10 ayat 107, makanya lihat apa yang Allah berikan, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Surat 10 Yunus ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, kalau Allah memberikan suatu masalah, bencana, permasalahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, Allah kunci, maka tidak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali Allah. Kenapa harus Allah yang menyelesaikan? Biar bapak ibu bergantung kepada Allah, biar bapak ibu mau menjalankan perintah Allah. Ayo, kamu taat, baru saya selesaikan. Kan begitu sebenarnya. Berarti taat dulu baru selesai, atau selesai dulu baru taat? Selama ini bapak ibu ketika punya masalah, penting taat atau selesai dulu? Ngaco kan? Ayo, benar kan? Jadi orang pusing itu kenapa? Karena tidak taat. Orang khawatir itu kenapa? Tidak taat. Padahal ngaku hamba atau bukan? Hamba apa itu yang tidak taat? Coba, iblis turun dari surga ke bumi gara-gara apa? Berapa kali dia tidak taat? Ibu berapa kali tidak taat? Turun kemana? Sadar Bapak Ibu ini? Nah, jadi tugas kita sudahlah perbaiki diri kita. Makanya tujuan penjarian itu kan sebenarnya mengupas supaya kita lebih taat kepada Allah ya. Keikhlasannya diperbaiki, kesabarannya diperbaiki. Kenapa? Karena nggak bisa Bapak Ibu itu menyelesaikan masalah tanpa izin Allah. Tanpa pertolongan Allah, Bapak Ibu tidak akan bisa. Sepintar apapun Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, kalau Allah tidak mau menolong, masalah Bapak Ibu tidak akan selesai. Berarti pertanyaannya, kita harus melayakkan diri,
agar Allah menolong, betul nggak? Kira-kira Allah tuh akan menolong ketika bapak ibu dikasih masalah tuh mengeluh atau bersyukur? Kenyataannya ketika bapak ibu dikasih masalah tuh gimana? Jadi bapak ibu tahu kenapa masalah bapak ibu tidak selesai-selesai? Ngeluh. Atau pertanyaan kedua, bapak ibu tuh ngeluh tuh ada manfaatnya nggak sih? Nanti kenapa mengeluh? Loh, ada manfaatnya nggak? Lalu kenapa mengeluh? Hobi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi di sini di surat 10 ayat 107 Allah kunci, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Maka suka tidak suka Bapak Ibu harus mengikuti perintah Allah. Allah paksa. Harusnya sudah bukan dipaksa ya, karena Bapak Ibu sudah dewasa ya, harusnya kesadaran ya. Tapi karena manusia memang kadang-kadang membantah, makanya Allah paksa. Nah, terus gimana Allah saat menjalani ujian ini? Jalani dengan apa? 109-nya, 10 ayat 109-nya. Allah paksa Bapak Ibu. Surah 10 Yunus ayat 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikuti saja Al-Quran. Saya mau bertanya Bu, kalau mengikuti, mikir nggak? Nih contoh, Mbak Sumi bantu saya ya. Perhatikan, ini saya mau terjemahkan ayat ini ya. Ikutilah. Misalnya saya nggak tahu ke toilet, Mbak Sumi, saya mau ke toilet. Terus Mbak Sumi bilang, ya udah Tat, ikut saya. Ketika Mbak Sumi jalan, saya tuh pikir atau ngikuti dia saja. Nah ini namanya ngikuti. Ngerti Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ikut itu mikir nggak? Misalnya jalan, ya udah ikuti aja kan gitu kan? Konsentrasi ngikuti kan? Itu namanya ikuti. Paham? Saya sekarang bertanya, Bapak itu kalau dikasih masalah, ngikuti atau mikir? Kenapa Bapak Ibu mikir? Al-Quran itu sempurna atau tidak? Terus yang dipikiran apa? Kan tinggal ikuti. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ikuti aja. Lo kenapa mikir-mikir? Hah? Lo kan tinggal ikuti aja. Kenapa jadi mikir-mikir? Lo ibu mikir-mikir tuh apa sih, peneliti? Ikutilah, ngerti ini nggak? Nah, tapi dalam mengikuti ada waktunya nggak setiap ujian itu? Ada, makanya lihat, lanjut baik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, Muhammad, Al-Quran. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah. Nah, tapi ibu dalam mengikutinya harus jadi sabar. Berarti semakin lama masalah, ibu tuh semakin sabar atau semakin pusing? Kira-kira kalau ibu sabar itu sesak nafas atau bahagia? Kenapa bahagia? Innallaha sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ibu bersama Allah harusnya bahagia atau menderita? Jadi pas mengikuti, pas menjalani masalah itu yang benar itu nanti bahagia atau sesak nafas? Itu yang benar kalau di jalan yang lurus. Jadi meskipun ibu misalnya masalahnya berat, tapi kalau ibu bahagia, masalah enggak? Itu maksudnya. Dan bersabarlah. Terus? Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Nah, jadi Allah akan menyelesaikan enggak? Karena Allah bersama kita. Jadi tugas kita tuh hanya apa? Menjalani dan membuktikan janji Allah. Hanya disuruh menjalani dan membuktikan, nggak usah mikir. Daripada dia sadar nih. Jadi tugas kita apa kalau ketika ada masalah? Terima, ikuti Al-Qurannya. Oh ya.
Bapak Ibu, beri 5 menit. Kita kasih kesempatan Ustadz untuk minum sebentar deh. Monggo Bapak Ibu juga bisa minum. Ini kayak sepertinya lumayan menguras energi ya Tat. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya umumkan. Ini sambil menunggu Ustadz minum. Jadi agak tegang Ibu tadi ya. Agak tegang. Jadi kajian 7 ilmu penjernih hati ini disampaikan oleh Ustadz Oke Setiawan yang berasal dari keluarga besar Ridho Allah Jakarta. Jadi alhamdulillah kajian Ridho Allah ini mentadaburi Al-Quran Bapak Ibu. Jadi tidak mentafsirkan Al-Quran. Jadi ini adalah mentadaburi Al-Quran supaya mengubah pola pikir, mindset kita yang selama ini salah menjadi sesuai dengan Al-Quran gitu nggih Ibu. Jadi diambil ayat-ayat yang ditadaburi supaya kita ini berubah pola pikirnya. Karena selama ini ternyata termasuk saya pola pikirnya salah. Kita bahagia kalau tidak punya masalah. Kita bahagia kalau keinginan kita tercapai. Kita bahagia itu banyak syaratnya, gitu nggih. Dan itu ternyata salah, gitu Ibu Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini banyak yang bisa hadir bersama untuk kita sama-sama merubah pola pikir, kemudian dimasukkan ke hati kita melalui 7 ilmu penjernih hati. Insya Allah kita akan nanti sama-sama, walaupun hutang masih banyak, sakit belum sembuh, anak yang tidak nurut masih tidak nurut, tapi kita dalam menjalani itu rasa Bu yang diolah itu rasanya kita akan tetap bahagia gitu nggih. Jadi tidak akan mengeluh, akan berkurang nanti insya Allah. Sudah banyak sekali testimoni banyak jamaah yang alhamdulillah kehidupannya itu semakin bahagia, semakin tenang, semakin taat dalam menjalankan segala sesuatunya, semakin ringan. Walaupun hutangnya masih banyak, tapi sudah bisa senyum menghadapinya dengan tenang. Walaupun penyakitnya masih ada, tapi sudah ikhlas menjalani karena Allah. Walaupun masalah keluarganya masih carut marut, tidak karu-karuan, tapi dia sudah tenang, bersyukur Allah hadirkan masalah-masalah hidupnya itu untuk tadi membuktikan bahwa Al-Quran petunjuk Allah itu sangat-sangat sempurna. Bapak Ibu sekalian, kajian ini diprakarsai oleh KSM, yaitu Komunitas Semarang Mengaji. Alhamdulillah sudah di Semarang sudah banyak yang bertemu dengan Ustadz, dan alhamdulillah juga ini hari ini digabungkan Bapak Ibu karena untuk efektivitas biasanya pernah di kajian KIS, di wisata hati maupun di tempat-tempat lain, dan alhamdulillah hari ini kami mencoba format baru untuk menggabungkan majelis-majelis taklim dikumpulkan di tempat ini supaya lebih banyak yang mendapatkan ilmunya gitu nggih. Jadi alhamdulillah juga tempatnya lumayan. Gimana Ibu, nyaman tempatnya? Alhamdulillah nggih. Jadi karena pengalaman kami di berkeliling ya akan lebih efektif apabila tempatnya bisa bersama-sama seperti ini gitu nggih. Bapak Ibu sekalian, saya umumkan juga bahwa nanti masih ada kajian sesi 2 jam 2:30 gitu nggih, nanti pada asar. Jadi jam 3 insya Allah mulai Ustadz, nanti materinya berbeda. Jadi monggo kalau yang mau mengajak temannya, jangan lewatkan kesempatan Ibu. Jangan yang mau mengajak temannya, oh kok saya pagi ini dapat pencerahan gitu nggih, dapat ilmu yang selama ini tuh kita cari-cari gimana sih supaya hatinya kita tenang, tetap menjalani masalah hidup itu. Nah monggo diajak teman, saudaranya, tetangganya
ataupun kerabatnya, monggo bisa diajak ke sini gitu nggih Bapak Ibu sekalian. Jangan lewatkan kesempatan berbuat melapangkan majelis ilmu. Ibu, ini ada yang menitipkan door prize. Alhamdulillah ada 5 door prize. Ini akan saya bagikan satu dulu untuk siapa yang tadi merasa paling awal datangnya. Masya Allah, ada yang lebih awal Pak, ngapunten Pak. Dan ada fotonya. Soalnya tadi duduk di sini sendirian, difoto dari belakang. Oh ternyata ini. Monggo Bunda. Terima kasih. Nanti masih ada 4 door prize lagi yang akan dibagikan. Sampun? Monggo kita kosongkan lagi gelasnya. Kita serap lagi ilmunya dan sama-sama nanti kita berbahagia dalam menjalani kehidupan. Tepuk tangan dulu ibu-ibu sekalian. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya di kotak A itu Allah akan memberikan masalah, ya. Bapak Ibu ngerti ya, masalah itu ternyata hanya untuk Allah tahu mana yang taat atau tidak taat. Maka tugas Bapak Ibu adalah mengikuti Al-Quran, lalu bersabar sampai Allah memberikan keputusan. Allah menolong kita, karena itu janji Allah, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pas menjalani itu dengan penuh keyakinan pasti Allah akan menolong. Ngerti ya? Baik. Maka ketika kita diberikan masalah, kotak B, biasanya gimana? Ketika manusia dikasih masalah itu biasanya gimana? Bersyukur atau pusing dengan masalahnya? Nah, itu dari kapan itu? Dari tahun yang lalu. Padahal pusing tidak pusing tetap selesai nggak biasanya? Terus yang dipusingkan apa? Mau tetap selesai? Ngerti nggak? Kan Bapak Ibu punya masalah dari dulu, kan sekarang ini aja kan? Harusnya Bapak Ibu tuh evaluasi, iya. Dikasih masalah, toh tetap dijalani, selesai juga meskipun kadang-kadang sesuai tidak sesuai kan. Tapi intinya semua masalah itu pasti akan berlalu. Jadi harusnya jalani saja sudah. Nah, manusia diberikan masalah biasanya merasa pusing, merasa berat, betul? Baik, kita lihat ayatnya Al-Baqarah 286. Insya Allah kalau Bapak Ibu mulai mengaplikasikan atau mengimplementasi Al-Quran itu nanti lebih mudah nanti. Silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 286. Baik. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sesuai kemampuan itu apa? Ini bicara akal atau bicara iman? Pusing itu apa? Akal. Padahal Allah bilang di sini bicara akal atau bicara iman? Bapak Ibu beriman nggak? Berarti ketika Allah memberikan masalah, Bapak Ibu yakin nggak sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu? Halo? Nah berarti kalau yang itu tinggal dijalani atau dipikirkan? Nah, jadi kalau Ibu malah mikirin, aneh nggak? Ibu aneh atau wajar? Ya, jadi Allah memberi suatu ujian itu sesuai dengan kemampuan. Ujian itu untuk siapa sih Bapak Ibu? 29 ayat 2. Ya. 29 ayat 2. Surat 29 ayat 2. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Baik, jadi ujian itu untuk siapa Bapak Ibu? Orang beriman. Bapak Ibu tuh seneng gak dianggap beriman sama Allah? Berarti harus dapat apa? Yes. Jadi pas dikasih ujian tuh seneng atau pusing? Sudah begitu? Jadi tanamkan dulu di dalam pikiran Bapak Ibu, pokoknya setiap ujian yang menimpa kita, alhamdulillah ya Allah, berarti engkau percaya saya ini orang yang beriman. Dan lihat ya, Allah memberikan ujian itu Bapak Ibu. Sebenarnya Allah tuh nggak minta yang lain-lain. Ayat 3-nya, supaya Allah ingin tahu aja apa ayat 3-nya. 29 ayat 3-nya.
Coba ya. 29 ayat 3. Kenapa Allah ngasih ujian? Agar apa? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Orang yang benar-benar beriman itu ketika diuji itu dia tetap yakin dan tenang atau bingung dan khawatir? Kalau orang yang dusta, bingung dan Bapak Ibu selama itu orang yang benar atau orang yang dusta? Jadi Allah menguji itu sebenarnya Allah tuh hanya ingin tahu akhlak Bapak Ibu saat diuji. Apakah Bapak Ibu saat diuji itu tetap taat, tetap menjalani Al-Quran, bersabar sampai Allah menyelesaikan, atau pusing, khawatir dan tidak percaya kepada Allah. Jadi Allah tuh ngasih ujian tuh cuma ingin melihat akhlak Bapak Ibu. Makanya pas diuji itu tunjukkan kepada Allah, ya Allah baik, saya nggak ngerti, saya tunjukkan, saya tetap taat, saya tetap yakin kepada Allah. Maka jangan kaget, Allah pasti ngasih jalan keluar. Jadi Bapak Ibu itu nggak disuruh menyelesaikan, Bapak Ibu itu cuma disuruh perbaiki akhlak Bapak Ibu saat diuji, munculkan rasa syukur, munculkan rasa keyakinan, maka jalani, Allah pasti memberikan jalan keluar. Karena itu memang tugas Allah untuk kita memberikan jalan keluar. Hak kita ditolong Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang tetap bersabar, tetap yakin, tetap beriman kepada Allah. Kan gampang tugas kita tuh, nggak disuruh menyelesaikan, hanya menjalani dengan keyakinan Allah pasti menolong setiap hambanya. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Ya. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 ayat 5 dan 6. Ya. Ayat 5. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Terus Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. ayat 6-nya perhatikan. Ayat 6. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Tidak akan menyalahi. Berarti pasti ditolong nggak? Bagi siapa? Orang-orang yang taat kepada Allah. Terus? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita tuh biasanya yang tahu atau yang tidak tahu? Kok cepet banget jawabnya? Enggak, kan Allah maha menepati janjinya. Dia tidak akan menyalahi janjinya. Tapi Allah bilang, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti selama itu Bapak itu yang tahu atau yang tidak tahu? Yang tidak tahu cirinya apa? Itu yang pusing-pusing kalau ada masalah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Loh, kalau janji Allah aja Bapak Ibu nggak percaya, mau percaya sama janji siapa lagi? Jelas Bapak ini? Jadi setiap ujian, setiap masalah itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Tapi di C-nya iblis bisikin. Membisikkan apa? Berat, sulit, Allah nggak akan menolong, putus asa, baper, update status, hidup kok begini terus. Saya ibadah habis-habisan, tetangga saya nggak sholat mau tetap kaya. Itu yang terjadi. Akhirnya Bapak Ibu kan konsentrasi meningkatkan ketaatan, hanya fokus melihat orang lain kok kayaknya enak, orang lain kayaknya enak. Akhirnya apa? Kufur nikmat. Akhirnya Bapak Ibu tidak bersyukur. Padahal salah satu ciri orang bersyukur apa? Surat Al-Baqarah 172. Ya. Surat Al-Baqarah 172. Surat 2 Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, cirinya orang menyembah Allah, Bu? Bersyukur. Itu cirinya. Berarti kalau Bapak Ibu mengeluh, menyembah atau kurang menyembah? Kenapa kurang menyembahmu sama Allah? Iya, tidak bersyukur. Makanya kenapa Ibu kurang menyembah sama Allah? Hah?
Bapak Ibu percaya nggak Allah tuh mengurus kita? Percaya nggak Allah tuh akan menolong? Terus kenapa nggak bersyukur? Nganu Pak. Sebesar apapun masalah ini, tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Sebesar apapun Pak. Ayo, Bapak Ibu punya utang 2 miliar misalnya, ya. Allah selesaikan, tapi mata Bapak Ibu nggak bisa ngedip, mau? Oh, kayak gitu. Mau? Berarti ngedip sama 2 miliar mahal mana? Pernah bersyukur bisa ngedip-ngedip? Atau cuma mikirin hutang terus yang 2 miliar nggak lunas-lunas? Salah cara berpikir kita Pak. Kita digeser oleh iblis. Karena iblis tahu ketika tidak bersyukur, Bapak Ibu tidak termasuk orang yang menyembah Allah. Padahal kalau Bapak Ibu bersyukur, apa janji Allah kalau Bapak Ibu bersyukur? Surat 4 ayat 147. Kalau Bapak Ibu bersyukur, apa janji Allah? Perhatikan. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Tuh, apa janji Allah kalau Bapak Ibu bersyukur saja apapun yang Bapak Ibu terima dari Allah. Bapak Ibu bersyukur saja. Apa janji Allah? Tidak akan apa? Kalau tidak menyiksa itu berarti bahagia atau menderita? Jadi salah satu langkah supaya kita bahagia apa? Bersyukur. Ngomongnya apa? Anak mecahin TV ngomongnya apa? Suami nggak pulang-pulang ngomongnya apa? Lo makanya dilatih. Lo Bapak Ibu mau bersyukur nggak bersyukur juga TV tetap pecah lo. Lah, tapi kalau bersyukur Allah tidak akan menyiksa, bahkan menambah nikmat kepada dia. Udahlah pokoknya. Jelas ini? Suami kasih setengah gaji. Istri cerewet. Jelas Bapak Ibu? Enggak, maksudnya tuh ketika bersyukur iblis minimal menjauh Bu. Ketika bersyukur iblis menjauh. Tapi kalau itu terus mengeluh, iblis makin banyak Pak. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu sebenarnya memotong garis rantainya iblis, bukan masalahnya. Kalau masalah kan harus berjalan itu kan. Tapi ketika Bapak Ibu menjalani dengan bersyukur, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu sudah janji. Ya. Jadi bersyukurlah terhadap apapun saat ini terhadap kejadian yang menimpa kita. Sudah syukuri saja. Kalau kita juga nggak tahu yang terjadi. Pokoknya kalau Bapak Ibu taat, tunggu Allah pasti menolong. Kalau tidak taat, Allah tunggu sampai jadi taat. Itu masalahnya. Karena setiap ujian itu ada masanya. Paham ini Bapak Ibu ini? Baik, jadi di C ini iblis akan menggoda Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu benar-benar merasa berat. Masalahnya paling berat sendiri, orang lain gak ada yang berat selain dia. Itu kerjaan iblis tuh begitu. Sampai ibu tuh benar-benar kufur nikmat sama Allah. Itu yang terjadi. Pokoknya lihat, kalau ibu sudah mulai mengeluh, pasti muka ibu tuh berbeda. Ya, ruwet, wah pokoknya muak. Nah, saya pernah ngalami soalnya 2008. Habis-habisan tuh saya, kayak gitu soalnya. 2008 tuh habis-habisan tuh hutang, keluarga akan dipenjara gitu. Karena saya nggak ngerti ilmu kehidupan ini. Tapi alhamdulillah karena saya pusing begitu, akhirnya saya jadi ngaji. Nah sekarang saya bisa sharing sama wadahnya. Loh saya tuh orang bermasalah dulu sampai sekarang. Tapi karena saya mulai belajar mengikuti Al-Quran, ya tenang-tenang saja akhirnya. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Sudahlah. Masalah itu mau dipikirkan tidak dipikirkan masih datang kok. Kenapa? Masalah itu dipikirkan tidak dipikirkan masih datang. Karena kita masih hidup. Berarti kalau Bapak Ibu ingin tidak punya masalah berarti ngapain? Jelas? Baik. Jadi iblis akan membuat Bapak Ibu merasa berat. Nih, coba. Saya mau bertanya Bu. Ini jawab ya, jawab. Tolong jawab. Salah juga nggak apa-apa. Selama ini benar nggak? Kadang-kadang kita tuh sering muncul rasa khawatir. Ya.
Pertanyaan kedua, kenapa sih Bapak Ibu kita tuh khawatir? Terlalu banyak pertimbangan. Kenapa? Bukan, kenapa selama ini kita khawatir tuh kenapa? Hah? Tidak yakin? Apa Bu? Tidak sesuai yang kita harapkan. Tidak sesuai yang diharapkan. Iya, kan kadang-kadang kita muncul sering rasa khawatir kan Bu. Ini saya mau kupas, biar nanti Ibu tuh jangan khawatir lagi gitu loh Bu. Kan khawatir tuh enak gak sih? Tapi kenapa khawatir terus? Nah, saya ulang ya. Penyebab utama orang itu khawatir itu kenapa? Tidak sabar dan tidak yakin janjinya Allah. Ya, tidak sabar. Atau gini. Biar saya jelaskan ya. Manusia fitrahnya itu yang benar. Sebenarnya manusia itu punya kemampuan atau tidak punya kemampuan? Terus la haula wala quwata illa billah itu apa? Coba la haula wala quwata illa billah itu apa? Tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan. Berarti dasarnya kita tuh punya kemampuan atau tidak punya kemampuan? Punya kemampuan atau tidak? Saya buka dulu ayatnya deh, 22 ayat 73. Ini saya mau sadarkan dulu ya. Surat 22 ayat 73. Coba. Surat 22 ayat 73. Ya. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Satu dunia bersatu menciptakan lalat aja nggak bisa, Pak. Berarti kita tuh punya kemampuan atau tidak? Oke, terus? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Kalau lalat itu ngambil anting ibu nggak bisa ngambil lagi. Berarti sebenarnya kita tuh lemah atau punya kemampuan? Berarti tidak punya kemampuan kan? Pertanyaan saya sekarang, tolong jawab. Kalau kita tidak punya kemampuan, yang dikhawatirkan apa? Saya ulang. Kalau kita tidak punya kemampuan, yang dikhawatirkan apa? Berarti orang khawatir itu kenapa? Merasa mampu. Bapak Ibu bisa nggak menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Berarti dasarnya itu kita bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Berarti ketika masalah kita tidak selesai, masalah nggak? Saya ulang. Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan masalah nggak tanpa pertolongan Allah? Berarti kita tidak bisa dong? Berarti kalau masalah kita tidak selesai, harusnya masalah itu tidak. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menyelesaikan. Nah kalau gitu masalahnya di mana? Loh kan Bapak Ibu khawatir itu karena merasa mampu kan? Loh Ustaz nanti bagaimana kalau disita? Loh kalau Allah izinkan disita memang mau apa? Loh gimana saya sakit kalau mati? Loh kalau Allah matikan Bapak Ibu mau apa? Jadi selama itu Bapak Ibu merasa mampu atau merasa tidak mampu? Jujur. Kira-kira Allah mau nggak nolong orang merasa mampu? Nah itu nggak mau. Loh berarti tugas kita itu apa? Tugas kita tuh hanya ikhtiar sambil tetap memohon dan kita tuh sadar bahwa kita tuh tidak mampu. Ya Allah, tolong saya. Kalau Engkau nggak nolong saya, pasti saya nggak bisa ya Allah. Jangan saja sudah mau ke kanan, ke kiri. Tapi yang benar sen kanan harus belok kanan, bukan belok kiri. Iya, makanya saya ngomong dulu. Ikuti saja apa yang Allah perintahkan. Terima masalah itu. Bersabarlah. Iman, sabar, sholat tingkatkan. Lakukan, munculkan rasa tidak mampu. Sampai apa? Sampai nanti Allah menolong. Karena Allah akan menolong ketika benar-benar Bapak Ibu merasa tidak mampu. Contoh 1, 2, 3. Mas bisa berenang, Ade kurang setengah bisa, Bapak tidak bisa berenang. Nyemplung bareng-bareng ke danau. Yang saya tolong yang mana dulu?
Bapak Ibu masih merasa mampu sama Allah, masih mikir bagaimana ikhtiar, silahkan kata Allah. Tapi kalau sudah ya Allah, nah, sering nggak Ibu ujung-ujungnya ya Allah? Di awal atau di akhir? Telat. Dari awal berserah diri itu. Ya Allah, Engkau kasih masalah, tapi hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Ini saya jalani ya Allah, tapi tolong saya jalan. Kalau gitu kira-kira khawatir nggak menjalani masalah? Tidak. Nah, saya mau nanya, kenapa sih Ibu merasa mampu tuh? Dari mana itu pikiran dari merasa mampu? Kok setan terus sih? Wah, saya bahas deh. Pak Eko buka ayatnya, 14 ayat 22. Ini nyalain setan terus nih. 14 ayat 22. Apa kata setan? Ya? Surat 14 ayat 22. Dan setan berkata, dengerin, setan berkata, yang tadi bisa lahir. ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Setan bisa maksa nggak? Hanya mengajak. Kenapa Bapak Ibu ikut? Terus? Oleh karena sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Ayo. Kata setan apa? Janganlah cercalah aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa? Mengikuti aku. Jadi siapa yang setan? Gak ngerti gak ini? Ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kembali kepada keyakinan kita sendiri. Allah ngasih pilihan. Kamu ikut setan boleh, ikut Allah boleh. Kalau ikut setan berarti mengikuti hawa nafsunya. Kalau ikut Allah di jalan yang lurus. Kan begitu aja. Selama ini tuh ibu ikut Allah, ikut setan kebanyakan. Baik, jadi tugas setan itu adalah membuat Bapak Ibu putus asa, tidak yakin kepada janji-janji Allah. Ya, emang begitu terus. Makanya di surat 30 ayat 60 silakan dibaca, Pak. Ini sampai jam berapa? 11. Surat 30 ayat 60. Surat 30 ayat 60. Ya. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Lihat, jadi Bapak Ibu itu cuman kalau dalam menjalani ujian yakin kepada janji Allah atau yakin kepada bisikan setan, cuman itu. Sekarang Ibu udah ngaji nih, oh saya yakin pasti Allah menolong. Pulang ke rumah ketemu tetangga yang nggak ngaji, jauh susah, pengaruh lagi. Hati-hati, ya, bersabarlah. Janji Allah itu benar, tapi awas, jangan sekali-kali orang yang tidak meyakini menggelisahkan, bahkan membuat Bapak Ibu tidak yakin lagi. Itu pola setan itu begitu, menurunkan keyakinan. Nah kalau sudah tidak yakin kepada Allah, kan penderitaan Bapak Ibu, tidak bahagia di dunia. Sekaya pun Bapak Ibu, kalau tidak yakin kan penderitaan. Akhirnya stres, bingung dan lain-lain dari situ. Ngerti ya? Baik, jadi di C itu setan akan bilang bahwa ujian itu berat, ya. Kamu tidak mampu, tapi ibu tetap merasa mampu. Nah, kita lihat F dan E, itu tuh iblis dan setan akan berusaha bagaimana supaya Bapak Ibu ikut mereka. Ya, kita lihat surat iblisnya, surat E di kotak E 7, 14, 17. Ini tadi saya sudah bahas sebentar tadi. Silakan. Di kotak E nya tuh kan iblis tuh. Coba baik, surat 7, 14, 17. Surat 7 ayat 14. Iblis menjawab,
Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Baik, hari mereka dibangkitkan itu siapa? Manusia dan jin ya? Baik, iblis berarti menggoda tuh targetnya cuma sampai mereka mati. Terus? Ayat 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Enggak, 14-nya Beko. Oh, 14 dulu tadi apa? 14. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ingat ya. Jadi tugas iblis apa kepada kita? Hanya menggoda. Allah izinkan nggak? Untuk apa Allah izinkan? Menguji apa? Mana yang tetap percaya kepada Allah, mana yang percaya kepada hawa nafsu dan pikirannya sendiri. Ingat ya. Jadi targetnya gitu. Terus 15-nya? 15. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Perhatikan. Jadi iblis itu memang diizinkan Allah untuk menyeleksi mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Ngerti nggak Bapak Ibu? Makanya iblis cuma nunggu. Niatnya karena apa dia? Ketika ibu ikhtiar hanya niat untuk menyelesaikan masalah, pasti iblis masuk. Tapi ketika Bapak Ibu niat hanya untuk menjalankan perintah Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah, Allah jaga dari iblis dan setan. Makanya pertama tadi saya sampaikan, yang terpenting itu apapun yang dilakukan, luruskan dulu niatnya. Karena siapa? Ya sudah, kalau karena Allah, luruskan. Dan Allah kan uji, benar nggak nih karena Allah? Tiba-tiba tetangga ngomong, tiba-tiba orang yang ibu bantu ngomong di belakang. Kalau karena Allah, ibu tersinggung atau tidak? Kenyataannya, iblis sudah masuk nih. Mulailah pusing, bingung dan berat dari situ. Gara-gara iblis masuk. Paham apa ini? Nah F-nya juga sama nih, setan. 43, 36, sampai 37. Jadi mereka tuh akan dari kanan kiri, telinga kanan, telinga kiri itu terus saja diganggu. Ya. Surat 43 ayat 36 dan 37. 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, tidak mau mengikuti Al-Quran, hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi teman karibnya. Terus ayat 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sering gak kita itu di dalam menjalani hidup merasa benar? Itu suami berantem itu karena suami istri benar sama benar, atau merasa benar sama merasa benar? Karena kalau benar ketemu benar tuh harusnya gak berantem. Nah kalau merasa benar ketemu merasa benar, pasti berantem. Sering kan? Nah padahal manusia itu tempat salah dan dosa atau sempurna? Berarti kalau salah dan dosa itu harusnya omongan yang keluar dari mulut ini, saya benar atau saya salah? Kenapa? Karena manusia itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Jadi nanti Bapak Ibu ya kalau mau berantem ke suami ke istri bilang aja, sudah Pak, saya yang salah. Suami, saya yang salah. Kira-kira jadi berantem nggak? Lah, ini kan benar itu. Jadi nanti suami istri nggak akan berantem karena dua-duanya udah ngaku salah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya sekarang harus sadar, awas, setan iblis akan membisikkan lewat hawa nafsunya, lewat pikirannya. Yang penting Bapak Ibu selalu merasa benar, biar tidak mendapatkan petunjuk. Cirinya pusing, bingung, stres, putus asa dan lain-lain. Itu satu paket Bapak Ibu. Nah terus gimana nih goalnya? Nah ini yang paling berat Pak. Bapak Ibu harus loncat, harus hijrah dari kotak C ke D. Dari yang nantinya tidak ikhlas, Bapak Ibu harus lepas semua. Ya Allah, terserah ya Allah. Tahun 2008 kan saya bingung nih, takut utang saya nggak kebayar, nanti saya mati bagaimana, keluarga saya bagaimana, saya akan dipenjara bagaimana. Kan saya masih ketakutan nih. Akhirnya ketika guru saya bilang, sudahlah masuk. Semua itu kan harus dijalani. Dan Bapak harus melihat ke depan. Sudah, sekarang titik saja, hidup hanya untuk Allah saja. Lalu saya lepas, terserah ya Allah. Mau lunas, mau enggak.
Mau saya mati atau tidak, yang penting saya lepas semua. Pokoknya saya ingin jadi orang baik. Cuma begitu, Pak. Masih punya istri atau tidak pun biarin saja. Ya, nggak ada pilihan. Loh, tapi kan kalau sudah ikhlas kan Allah tega nggak? Ya. Bapak Ibu tuh cuma takut karena dibisikin setan saja kan? Coba lepas semua. Sudah, saya mau hijrah, saya mau jadi orang baik kan begitu kan? Kita lihat, kalau Bapak Ibu hijrah dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas ya, yang tadinya tidak berserah menjadi berserah ya. Apa yang Allah janjikan? Surat 4 ayat 100. Nah, jangan kelamaan, hijrah aja sudah. Dari yang tidak yakin menjadi yakin. Surat 4 ayat 100. Ya. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Apa Pak? Tempat hijrah yang luas, terus? Dan rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak, terus? Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah Terus? dan Rasulnya, kemudian kematian menimpannya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Baik, jadi ketika Ibu hijrah, meskipun masalah Bapak Ibu belum selesai, tapi niat Bapak Ibu sudah tekad karena Allah saja, kematian menimpa, pahalanya ditetapkan, masih surga nggak? Bapak Ibu ingin masuk surga cepat nggak? Masih mikir. Loh, 2008 itu saya bilang terserah. Pokoknya saya mau jalan iman, sabar, sholat yang benar. Nanti kalau saya misalnya sama debt collector ditusuk, dia apa? Saya mati, saya masuk surga cepat. Itu sudah benar-benar loncat. Maka setelah itu kalau Bapak Ibu lihat, iblis hilang semua, Allah masih menjaga. Di situ aja sebenarnya letak titik masalah itu di situ. Berani ikhlas atau tidak? Kan ketakutan dibisikin nanti bagaimana, nanti bagaimana kan itu kan? Itu kan cuma bisikan. Padahal kalau Bapak Ibu nekat, tidak, saya mau sama Allah saja, ibadah sama Allah pasti Allah jaga. 17 ayat 65, silakan Pak. Surat 17 ayat 65. Cuma begitu aja sebenarnya, nekat dari ikhlas tidak ikhlas saja kalau dalam masalah itu. Goalnya itu di situ sebenarnya. Surat 17 ayat 65. Ya. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kenapa iblis tidak bisa masuk lagi kepada orang yang hijrah, Bu? Niat hatinya berubah dari yang bukan karena Allah, dari yang takut begini, akhirnya terserah, nekat, jalani hanya karena Allah saja, dengan sabar yang benar, dengan iman yang benar, sholat diperbaiki, jalan, maka pasti muncul pertolongan Allah. Jadi pertanyaan saya, pertolongan Allah cepat tidak cepat, tergantung siapa kalau itu? Kitanya. Kan itu kadang-kadang, aduh nanti gimana, padahal nanti gimana pun kita nggak tahu nanti gimana. Ayo, emang ada yang tahu terjadi besok apa? Kan nggak tahu juga. Kenapa nanti gimana? Sudahlah Bu, nekat saja ya Allah, terserah ya Allah. Kan saya waktu itu memang kan disuruhnya iman, sabar, sholat gitu. Kan yang lagi itu sebenarnya tiap hari itu ke rumah saya itu. Awalnya kan saya nggak pernah angkat. Ini setelah saya oke. Sekarang yang lagi itu bukan lagi masalah, tapi saya harus menjadi sabar. Karena Allah nyuruh sabar kan? Sabar itu adalah menerima kejadian apapun atas izin Allah. Jadi pas yang lagi datang dimaki-maki, ya saya terima. Terima kasih ya Allah dalam hati. Datang lagi, pokoknya jangan lagi ya. Iya saya terima. Silakan. Saya terima semua. Dan mereka tuh heran, kenapa pokok lawan ini? Bukanlah kenapa pokok berani menghadapi. Pokok nggak takut, nggak saya bilang. Terserah. Toh saya juga mati siap sekalian Pak. Saya bilang. Silakan aja. Ya nggak begitulah Pak. Akhirnya jadi pada baik semua. Seminggu kemudian apa yang terjadi? Teman saya datang ngasih proyek, orang yang utang, udah saya ikhlaskan. Orang pajak datang, pemutihan, semua berubah karena Allah menolong. Karena apa? Saya hijrah dari yang tidak yakin kepada jadi Allah, jadi yakin. Dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Begitu yang saya lakukan. Jadi kalau Bapak masih mikir-mikir, maju kena, mundur kena, masih begitu-begitu, repot Pak. Mendingan loncat sekalian. Udah hijrah aja mana? Saya yakin. Tapi kan nggak mungkin, nggak. Kalau Allah nolong pasti selesai. Itu maksudnya. Jangan tapikan.
Allah nggak akan nolong lagi. Jelas ya Bapak Ibu ini? Ya hidup cuma sekalian, masa ragu-ragu terus? Ya, sifat ragu-ragu itu bisikan siapa? Nah itu tahu, kenapa diikuti? Artinya ya, jadi pasti Allah nolong ya? Sudah, naik kata siapa? Jadi memang yang berat itu cuma di C sama D ya, karena godaan iblis dan setan itu di situ terus. Nah, ketika sudah loncat di D, kita yakin, tetap wajib ikhtiar nggak? Wajib dengan keyakinan Allah bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, 94 ayat 5 dan 6. Silakan. Tapi dengan keyakinan itu ya, bahwa Allah pasti menolong ya, karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya ya. Baik, 94 ayat 5 dan 6. Surah 94 Al-Isra ayat 5 dan 6. Ayat 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Siapa ini yang berfirman? Maksudnya untuk siapa? Berarti Allah tuh tahu nggak nanti Bapak Ibu akan dapat kesulitan, tahu nggak? Dan Bapak Ibu tahu nggak bahwa nanti pun Allah akan menyelesaikan? Nah kalau tahu sama tahu yang dipusingkan apa? Jadi Allah bilang, hei manusia, nanti kamu pasti akan dapat kesulitan. Tapi tenang saja ya, pasti akan ada kemudahan. Makanya kata-katanya sekali lagi diulang Pak. Ayat 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama itu apa? Berarti ketika Allah ngasih masalah, Allah pun ngasih siapkan apa? Nah, sudah, berarti solusi sudah ada belum? Nah, kalau sudah ada ngapain dicari? Tinggal Allah nanti mau ngasih atau tidak. Allah ngasih kepada yang taat atau yang tidak taat, kepada yang yakin atau yang tidak yakin. Nanti Bapak Ibu dikasih. Jadi solusi itu bukan dicari Bu, nanti Allah kasih. Boleh maksa nggak? Nah, mikir lagi nih. Kira-kira maksa itu sopan nggak? Nggak akan dikasih kalau yang maksa-maksa. Berserah diri, munculkan rasa tidak mampu, jalani dengan kesabaran, nanti Allah kasih. Nah, saya kan udah praktek tuh itu, seminggu kemudian dirubah, sebulan kemudian saya dikasih proyek, 2 bulan setengah terselesaikan semua. Utangnya selesai, istri balik lagi. Padahal saya udah siap itu, istri balik lagi. Kenapa Allah bolak-balikan hati? Allah nolong saya. Ketika Allah nolong saya, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, hilang itu semuanya. Jadi itu nggak ada masalah yang berat. Yang berat itu karena kita tidak percaya kepada pertolongan Allah, itu doang. Lagian saya mau nanya ya, toh Bapak Ibu percaya tidak percaya itu Allah yang nolong kan nantinya? Nah ngapain kita percaya? Ayo Bapak Ibu percaya siapa? Jalani. Tapi masalahnya harus sabar, harus latihan, merubah diri ini loh. Merubah kebiasaannya. Sebenarnya yang membuat berat itu kan karena Bapak Ibu tidak sesuai dengan kebiasaan kan. Nah tapi memang harus dipaksa. Contoh gini aja, Ibu misalnya seminggu 2 minggu masih belajar sholat tahajud, berat nggak bangunnya? Kalau sudah 3 bulan, nah itu maksudnya kebiasaan aja. Mungkin sekarang biasanya marah-marah, tapi kalau misalnya mau belajar sabar, paling sebulan 2 bulan juga lama jadi biasa. Ya belajar ya, merubah kebiasaan dari yang suka marah-marah jadi sabar, dari yang kebanyakan mikir jadi dablek gitu loh Bu. Tapi dablek yang benar, maksudnya itu daurah. Paham ya? Baik, jadi Bapak Ibu akan berusaha dengan keyakinan dan tetap memohon ya. Jadi mohon kepada Allah itu supaya dikabulkan, itu supaya jadi ikhlas. Nah ketika ikhlas pasti Allah kabulkan. Maka bagaimana cara mohon pertolongan Allahnya? Yaitu iman, sabar, sholat. Di kotak IJK-nya. Bapak Ibu sudah paham kan ya? Saya iman, sabar, sholat saya sudah jelaskan ya? Sholat khusyuk juga sudah jelaskan ya? Praktek. Nah ini satu poin. Mohon maaf Pak, Bu, ini saya mau nanya dulu ya. Oke, masih cukup lah. Gini, doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Oke, setuju semua ya? Pertanyaan kedua, Allah ngasih kesempatan kita doa saat sholat, itu pada saat posisi mana? Duduk di antara 2 sujud. Berarti ketika Bapak Ibu duduk di antara 2 sujud itu,
Bapak Ibu siapkan berdoa atau hanya membaca? Biasanya Bapak Ibu itu Rabbi fili warani wajib luar pani, atau tenang dulu, munculkan rasa, kan kita mau doa nih, baru sampaikan Rabbi, ya Tuhanku, ampunilah saya Rabbi fili warhamni, tutup live saya wajburni, angkatlah derajat saya warfani, dengan rasa memohon atau hanya membaca? Enggak selama ini Bapak Ibu. Loh, maksudnya tuh Allah ngasih duduk di antara dua sujud itu. Ibu tuh pas saat duduk di antara dua sujud itu munculkan rasa memohon, terus ibu berdoa. Kan itu komplit 8. Ya Tuhanku, ampunilah saya Rabbi fili, kasih adalah saya warhamni, tutup live saya wajburni, angkatlah derajat saya warfa'ni, berilah saya rezeki ya Allah warzuqni, berilah saya petunjuk ya Allah wahdini, berilah saya kesehatan ya Allah wafili, maafkanlah saya ya Allah wafani. Berarti Bapak itu berdoa dengan rasa atau cuma baca? Loh, Bapak itu manusia atau robot sih? Loh, itu tolong itu saat duduk di antara dua sujud itu tolong jangan disia-siakan. Karena sholat itu jadi penolong. Jadi maksudnya tuh Allah kasih duduk di antara dua sujud itu. Ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu doa di 8 itu. Atau biasanya set begitu? Iya. Coba Ibu perhatikan nanti ya. Jadi nanti pas setelah dari sujud, kan naik ke duduk di antara dua sujud ya, tenang dulu, munculkan ini saya mohon ya Allah, saya mohon Rabbi fili. Ayo agak lama sedikit praktekkan. Itu sholat itu jadi penolong Bu, bukan sekedar baca. Loh, Ibu dari kapan begitu terus? Dari dulu. Sampai sekarang? Astagfirullah. Itu sholat itu jadi penolong Bu. Itu mohon saat duduk di antara dua sujud itu benar-benar. Pas saat duduk di antara dua sujud munculkan, ini saya mohon ya Allah Rabbi fili warhami, dengan penuh permohonan sama Allah, pasti dikabulkan. Jadi selama ini duduk di antara dua sujud cuma dilewatkan begitu saja? Hah? Sudah sedewasa ini lempeng-lempeng aja Bapak Ibu sholat itu. Loh, saya mau nanya, Rasul kalau punya masalah ngapain? Karena dia tahu apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi di dunia, ketika sholat insya Allah pasti diselesaikan. Kalau doa Bapak Ibu saat sholat benar-benar berdoa. Perbaiki ya? Atau jangan-jangan 8 permohonan ada yang lupa juga artinya. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi tolong jangan sia-siakan ketika kita duduk di antara dua sujud. Sebenarnya gerakan yang lain juga harusnya pakai rasa, tapi saat ini itu dulu lah. Jadi ingat ya, pada saat duduk di antara dua sujud, dari posisi sujud kan, pas mau duduk di antara dua sujud langsung saya benar-benar akan memohon. Baru sampaikan kepada Allah dengan penuh rasa butuh, ya Allah, ampunilah saya Rabbi fili, kasihanilah saya Allah warhamni. Nah, favorit saya itu ini, warzuqni sama wahdini. Warzuqni sama wahdini itu apa? Berilah saya rezeki, berilah saya petunjuk. Praktekan ya Bapak Ibu ya. Jangan disia-siakan sholat bertahun-tahun, karena sholat itu sebagai penolong. Oke. Jadi iman, sabar, sholat, IJK-nya benar, maka L-nya Allah akan menolong. Ya. L-nya apa L-nya? Masalah akan selesai, keinginan Allah terwujud. Bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Berarti terbukti nggak sebenarnya bahwa di surat 96 ayat 4 dan 5 Pak Eko, silakan. Keinginan Allah terwujud, Allah memberikan pelajaran kepada manusia. Ini nanti ada poinnya yang terakhir itu ada pelajarannya lagi beda ini ya. 96 ayat 4 dan 5 Pak. Kalau tadi 94 ayat 5 dan 6. 96 surat Al-Alaq ayat 4 dan 5. 96 ayat 4 dan 5. Coba perhatikan, Allah ngasih permasalahan, kejadian itu ternyata untuk pembelajaran, silakan. Ayat 4. Yang mengejar manusia dengan pena. Stop. Jadi Allah ngasih pembelajaran lewat masalah itu, ngajarin kita supaya jadi apa? Pena lagi. Supaya jadi sabar.
pembelajaran sama kita kan? Kan nggak bisa. Hei oke, kamu sabar kan nggak bisa. Cara Allah ngajarin kita itu Allah kasih masalah. Tujuan Allah kasih masalah itu salah satunya biar Bapak Ibu jadi yang tidak sabar jadi sabar. Kan Bapak Ibu jadinya akhirnya mau kan, suka nggak suka kan? Karena kalau ketika sabar Allah kasih penyelesaian kan. Jadi yang tidak sabar pun karena dikasih masalah akhirnya jadi sabar. Berarti pembelajaran Allah nyampe nggak? Nyampe. Maka masalahnya diselesaikan. Coba sekali lagi 96 ayat 4 dan 5. 96 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Yang mengajar manusia dengan pena. Jadi penanya itu apa? Tadi itu penanya apa? Masalah. Pembelajaran apa? Silakan. Ayat 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari yang tidak sabar jadi sabar. Dari yang tidak